Oke, selamat datang lagi di video pembelajaran tentang kalkulus multivariabel, pembahasan barisan dan deret. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang uji perbandingan limit untuk uji deret positif atau uji deret tak negatif, pada video kali ini kita masih membahas tentang uji deret positif, uji lainnya menggunakan uji lainnya yaitu uji rasio. Jadi ada uji lain yang bisa kita gunakan untuk menguji kekonvergenan deret suatu deret, kekonvergenan deret positif. Nah, ada uji rasio. Uji rasio ini kalau kita lihat mirip uji rasio ini diilhami oleh deret geometri sebenarnya. Kalau kalian ingat, deret geometri itu saya tulis di sini ya. Pada deret geometri rasionya konstan. Ini catatan. Nah, jadi uji rasio ini diilhami dari deret geometri sebenarnya. Ketika kita deret geometri, maka kalau kalian ingat di pelajaran waktu sekolah dulu, dilihat rasionya. Rasionya berapa? Seperti itu ya. Oh, rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga gitu. Oh, kalau dia punya kalau di aritmatika dia punya beda, kalau di geometri dia punya rasio seperti itu. Nah, uji rasio ini diilhami dari uji geometri. Jadi di sini dikatakan misalkan deret AN dengan AN besar dari 0, makanya deret positif, dan nah di sini dia mempunyai limit gitu. Dia menggunakan limit N menuju tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan rho. Artinya untuk N yang besar nanti AN plus 1 per AN ini dekat dengan rho. Ini interpretasi limit aja ya. Kalian diingat-ingat lagi interpretasi limit seperti apa. Jadi rasionya tadi dekat dengan rho untuk N yang besar. Ketika kita berbicara kekonvergenan, maka yang ditangkap adalah yang ekornya. Jadi yang kita lihat itu ujungnya. Misalnya deretnya seperti ini, ya kita lihat ekornya. Ujungnya ini yang kita lihat. Di awal memang mungkin dia masih fluktuatif. Nah, makanya kita lihat di ekornya. Makanya di sini untuk N menuju tak hingga. Oh, semakin ujung misalkan dari 100 di sini, 100 sampai tak hingga. Nah, ini ekornya misalkan. Untuk 1 sampai 100 itu kita tidak kita pandang. Yang kita pandang yang ekornya. Bagaimana perilaku ekornya? Nah, itulah yang kita baca di sini. Limit N menuju tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan rho. Misalkan kalau di uji deret geometri rasionya 0,7 misalkan. Oh, berarti AN plus 1 per AN itu dekat ke 0,7. Kalau deret geometri berarti AN plus 1 per AN sama dengan 0,7 ya. Tapi karena kita berbicara tentang limit, artinya dekat nanti limit untuk N yang besar. Kalau rasionya 0,7, rho-nya 0,7, artinya untuk N yang besar nanti, AN plus 1 per AN itu dekat dengan 0,7. Nah, di sini dikatakan kalau dia positif, AN besar dari 0, dan limit N menuju tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan rho. Yang pertama, jika rho-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Ini sama juga dengan deret geometri. Kalau deret geometri, rho-nya kecil dari 1, maka dia juga konvergen. Tadi contohnya kalau rho-nya
0,7. Kurang dari 1 ya, 0,7, maka deretnya konvergen. Kemudian kalau dia besar dari 1, maka dia divergen. Sama juga dengan deret geometri, ketika dia besar dari 1, maka dia juga divergen. Kemudian yang terakhir, jika ρ sama dengan 1, maka uji ini tidak dapat memberikan kesimpulan apapun. Nah, kalau dilihat dari uji deret geometri, ketika ρ-nya sama dengan 1, apakah dia memberikan kesimpulan yang sama dengan uji rasio? Tentu tidak ya. Kalau pada deret geometri, ketika ρ-nya sama dengan 1, dia malah hasilnya divergen. Contoh kalau ρ-nya sama dengan 1, artinya rasionya sama dengan 1, kalau misalnya kita punya konstan ya, deret yang konstan, misalnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Ini kan rasionya berapa? Rasionya sama dengan 1. Apakah dia konvergen? Ini akan semakin besar nih. Kalau ke ujung-ujung semakin besar nilainya untuk n yang besar. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 akan semakin besar kan nilainya. Artinya dia konvergen atau divergen? Dia divergen kalau di deret geometri. Nah, tapi kalau di sini deret positif, apakah dia kalau ρ-nya sama dengan 1 dia divergen juga? Belum tentu. Malah kalau di sini kenapa dikatakan tidak dapat memberikan kesimpulan apapun? Karena ada deret yang ρ-nya sama dengan 1 tapi dia divergen sesuai dengan deret geometri, tapi ada juga yang ρ-nya sama dengan 1 tapi dia konvergen. Contoh ya, contoh deret seper-n. Seper-n ini. Kan AN-nya sama dengan seper-n artinya. Maka limit n menuju tak hingga AN plus 1 per AN berarti 1 per N plus 1 per seper N. Sama dengan N per, ada limitnya ya. Sama dengan limit N menuju tak hingga N per N plus 1. Sama dengan 1. Ini dia divergen ya. Seper N kan divergen. ρ-nya sama dengan 1 dan dia divergen. Oh, sesuai nih Bu sama yang ini. Iya, tapi kita juga punya deret. Kalian juga harus ingat seper N kuadrat. Seper N kuadrat ini deretnya divergen atau konvergen? Konvergen ya. Coba diingat kembali. Kenapa seper N kuadrat itu konvergen? Coba diuji, silahkan diuji. Artinya ketika memberikan nanti menjawab soal atau seperti apa, tidak bisa kalian hanya state karena seper N kuadrat konvergen, maka kalian harus menunjukkan karena seper N kuadrat itu konvergen, itu buktinya apa? Boleh kalian state dulu, misalkan kalian menjawabnya berurutan, karena seper N kuadrat, kalian klaim dulu benar bahwa seper N kuadrat itu konvergen, boleh. Tapi di bawahnya harus dituliskan pembuktiannya. Kenapa seper N kuadrat itu konvergen? Kalian tahu dari mana? Oh, tahu dari kelas, Bu. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus tetap diberikan pembuktian atas klaim yang kalian berikan di atas. Jadi kalau di atas misalkan nih kalian menunjukkan karena seper N kuadrat konvergen, maka dia konvergen. Misalkan satu deret jadinya konvergen. Nah, kalian tahu dari mana seper N kuadrat konvergen? Harus dibuktikan di bawahnya klaim misalnya. Bukti klaim bahwa seper N kuadrat konvergen. Nah, buktikan di situ. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka limit N menuju tak hingga dari, ini kan seper N plus 1 kuadrat dibagi 1 per N kuadrat. Sama dengan limit N menuju tak hingga N kuadrat per N plus 1 kuadrat sama dengan 1 juga. Padahal seper N kuadrat itu adalah deret yang konvergen. Jadi, kalau ρ-nya sama dengan 1 itu,
dia tidak bisa memberikan kesimpulan apapun untuk uji rasio ini. Ada yang divergen, ada juga yang konvergen. Artinya secara tidak langsung untuk rho-nya sama dengan 1 ya jangan pakai uji rasio. Karena ya tadi bisa memberikan dua kesimpulan. Yang satu bisa bilang, oh kalau misalnya ini dia divergen kok. Kan uji deret geometri divergen. Tapi balik lagi, kalau artinya di poin ketiga ini tadi, kalau misalnya rho-nya sama dengan 1 ya sudah, jangan pakai uji rasio. Kan kita sudah punya uji-uji banyak ya sebelumnya yang sudah dibahas. Jadi pakai aja uji yang lain gitu. Karena ketika rho sama dengan 1 tidak dapat memberikan kesimpulan apapun. Gitu ya. Jadi untuk kasus yang ketiga, silahkan pakai uji yang lain. Banyak uji-uji sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya itu, nah contoh, selidiki kekonvergenan deret berikut. Jadi punya deret 2 pangkat N per N faktorial. Jadi kalau 2 pangkat N itu identik, atau N pangkat N identik dengan deret geometri juga ya. Kan deret geometri A dikali 1 min R pangkat N gitu kan ya. Pangkat N pastinya. Jadi di sini kita punya deret 2 pangkat N per N faktorial. Nah, kita coba menggunakan uji rasio. Kita cari rho-nya berapa. Limit dari AN plus 1 per AN. Jadi 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Dibagi dengan AN-nya tadi 2 pangkat N per N faktorial. Ini kan 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N sisa 2 ya. Kemudian N plus 1 faktorial dibagi N faktorial sisa N plus 1. Hasilnya adalah rho-nya sama dengan 0. Karena rho-nya sama dengan 0 tadi, rho sama dengan 0 kan artinya dia kurang dari 1. Kurang dari 1 maka dia konvergen. Sesuai dengan uji rasio tadi. Selanjutnya ada latihan. Selidiki kekonvergenan deret dari N per 2 pangkat N plus 1. Nah, silahkan dicoba apakah deretnya konvergen atau tidak. Balik lagi, ketika membuktikan, usahakan kita gunakan dulu uji rasio, tapi kalau misalnya kalian tidak bisa, ya silahkan kalau bisa menggunakan uji yang lain, silahkan. Nah, ketika nanti di latihan soal atau di ujian atau di kuis, misalkan tidak dituliskan menggunakan uji apa, ya artinya kalian bebas menggunakan uji apa saja gitu. Tapi ketika di state, gunakan uji rasio untuk menentukan kekonvergenan deret berikut, maka artinya harus menggunakan uji tersebut. Nah, karena tidak dituliskan, jadi bebas menggunakan uji apapun yang kalian bisa kuasai gitu. Jadi untuk uji rasio sampai sini dulu. Ke depannya setelah ini kita akan bahas tentang deret ganti tanda. Jadi kita sudah move on ke jenis deret yang lainnya, yaitu deret ganti tanda. Silahkan dipelajari lagi. Apalagi untuk uji deret positif ini banyak sekali uji-ujinya. Kalian harus benar-benar memahami ciri khas setiap uji itu seperti apa, kapan harus menggunakan uji ini, kapan harus menggunakan uji yang lainnya, segala macamnya harus kalian pahami. Supaya kalian yang mana yang lebih enaknya ketika ketemu deret ini, oh kayaknya ini deretnya mirip-mirip deret geometri, makanya harus kayaknya lebih mudah kalau pakai uji rasio. Atau kalau ini kayaknya lebih gampang nih kalau dibandingkan aja dengan uji perbandingan limit nih, atau uji dibandingkan yang kalau misalnya AN dan BN gitu. AN kecil dari sama dengan BN. Kalau AN-nya divergen, maka BN-nya seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi harus perbanyak latihan supaya kalian tahu bagaimana caranya untuk kapan menggunakan uji-uji yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk uji deret positif. Selanjutnya tadi kita akan bahas nanti uji konvergenan untuk deret ganti tanda. Oke, untuk video uji rasio sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat belajar dan mengerjakan latihannya.